Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maisah, mahasiswa dari IAIN Metro Lampung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan NPM 21040110014. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mempresentasikan teknis menulis makalah. Di sini saya akan membacakan pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan hasil kajian pustaka atau hasil pengamatan. Makalah dibuat dengan aturan-aturan tertentu yang dilandasi suatu teori atau penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Tahap-tahap penyusunan karya tulis. Di sini saya ringkas sedikit tahap-tahap penyusunan karya tulis yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah atau pembuatan makalah, yaitu persiapan, pengumpulan, dan membaca buku untuk memilih judul dan untuk menentukan topiknya. Membaca buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih. Mengembangkan kerangka makalah. Langsung ke penulis, kegiatan pengembangan kerangka makalah menjadi sebuah makalah. Pemeriksaan atau yang disebut juga dengan revisi. Pemeriksaan terhadap isi dan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Pertimbangan dalam memilih topik. Jadi saat kita menentukan judul makalah, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Yang pertama, topik harus bermanfaat, menarik, dan sesuai dengan minat si penulis. Topik harus dikuasai si penulis. Tersedia sumber-sumber informasi dan bacaan. Kerangka karya tulis. Di kerangka karya tulis ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, metode pengumpulan data, dan sistematika. Di bab 2 pembahasan mengemukakan pembahasan masalah bersumber pada data yang diperoleh dibandingkan dengan teori yang didapat. Di bab 3 penutup. Nah, di bab 3 penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan dari isi makalah tersebut dan saran. Lanjut ke daftar pustaka. Di daftar pustaka, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Pada bagian ini diungkapkan hal-hal yang melatar belakangi permuatan makalah atau karya tulis. Bagian ini mengungkapkan landasan pemikiran pemilihan judul atau permasalahan yang akan ditulis. Contoh, latar belakang pemilihan umum merupakan kebutuhan bagi seluruh warga, apalagi bagi bangsa Indonesia yang menganut asas serta warga negara mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam pemilihan umum. Ketujuan. Jadi di tujuan ini, bagian ini mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui karya tulis tersebut. Contohnya, di sini saya menuliskan beberapa contoh. Sebagai warga negara dari sebuah negara yang demokratis, kita sepatutnya memiliki pemahaman umum. Karya tulis ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menandai tentang sistem pemilihan umum di Indonesia. Di samping itu, karya tulis ini disusun untuk melengkapi syarat mengikuti ujian akhir yang diwajibkan bagi siswa kelas 3 SMP. Pembatasan masalah. Bagian ini mengungkapkan cukupan masalah yang akan dibahas. Masalah yang terlalu luas harus dibatasi supaya pembahasan lebih berfokus. Penjelasan tentang peristilahnya digunakan dalam karya tulis. Contoh, di sini pembatasan masalah. Pembatasan masalah pemilihan umum sangatlah luas dan kompleks. Agar pembahasan lebih terarah, karya tulis ini hanya membahas aspek sistemnya, supaya tidak timbul kesalahpahaman. Perlu kiranya dijelaskan pengertian berbagai istilah yang digunakan dalam karya tulis ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menjelaskan
berbagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusun karya tulis tersebut. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, angket, dan membaca buku. Contohnya, metode pengumpulan data. Data yang dikemukakan dalam karya tulis ini diperoleh melalui berbagai cara. Pertama, dengan membaca buku, sumber yang ada hubungannya dengan pemilihan umum, ada juga majalah, koran, dan berbagai brosur. Terbitnya Lembaga Pemilihan Indonesia atau yang disebut dengan LPI. Di samping itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Sistematika penulisan. Pada bagian sistematika penulisan, dapat menjelaskan urutan bab demi bab. Contohnya, karya tulis ini disusun dengan urutan sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan menjelaskan latar belakang, tujuan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Dan di bab 2 pembahasan mengemukakan pembahasan masalah bersumber pada data yang diperoleh dibandingkan dengan teori yang dapat pada berbagai sumber. Dan bab yang ketiga itu penutup, memuat kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan, memuat kesimpulan dan saran. Di bab 3 pembahasan, contoh pengertian pemilihan umum. Syarat peserta pemilu, pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia, manfaat pelaksanaan dan pemilihan umum bagi kehidupan berbangsa. Penulisan angka halaman karya tulis. Halaman-halaman pendahuluan yang mencangkup halaman judul, halaman persetujuan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, penulisan angka Romawi kecil. Misalkan seperti yang ada di video. Contohnya seperti ini. Penulisan halaman isi yang mencangkup bab 1 sampai daftar pustaka menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Letak angka halaman ini semuanya di kanan atas, kecuali pada halaman di bab. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Baik, lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka yang berisi buku, makalah, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dikutip atau digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan makalah. Hal-hal yang diinformasikan dari sebuah buku dalam penulisan daftar pustaka meliputi nama pengarang, tahun penerbit, judul dan subjudul, itu pun jika ada, tempat penerbit, dan yang terakhir nama penerbit. Cara menulis daftar pustaka. Nama daftar pustaka, nama si penulis itu ditulis di paling awal. Tahun terbit, penulisan tahun terbit di urutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Judul buku, tulisan judul buku secara lengkap, kota dan nama penerbit. Contohnya seperti ini. Perlu digarismiringi yaitu judul bukunya. Baik, mungkin segini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.